Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Aisyah dari kelas 3C. Saya di sini akan mempresentasikan makalah kegawat daruratan stroke. Di sini ada definisi. Stroke adalah gangguan perdarahan darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemik atau hemoragik sirkulasi saraf otak. Nur Arif dan Kusuma 2016. Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurang atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Indrawati 2016. Lalu selanjutnya ada etiologi. Penyebab stroke dibedakan dalam dua jenis stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik juga dapat menyebabkan subdural hematoma atau juga disebut perdarahan subdural adalah kondisi di mana darah menumpuk di antara dua lapisan di otak, lapisan arnodal dan lapisan dural atau meningial. Sedangkan stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pecahan pembuluh darah otak. Hampir 70% kasus stroke hemoragik terjadi pada penderita hipertensi. Faktor-faktor yang menyebabkan stroke antara lain hipertensi, penyakit kardiovaskular, kolesterol tinggi, obesitas, peningkatan hematokrit, meningkatkan resiko infark cerebral. Lalu selanjutnya itu ada patofisiologi. Stroke bukan merupakan penyakit tunggal, tetapi merupakan kumpulan dari beberapa penyakit, diantaranya hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan peningkatan lemak dalam darah atau dislipidemia. Penyebab utama stroke adalah trombosis cerebral, aterosklerosis, dan pelambatan sirkulasi cerebral. Stroke hemoragik dapat terjadi di epidural, subdural, dan intracerebral. Lalu selanjutnya itu ada penata laksanaan. Menurut Rowoto 2013, penata laksanaan stroke terbagi satu fase akut. Terapi cairan, stroke beresiko terjadi dehidrasi karena penurunan kesadaran atau mengalami disfagia. Terapi oksigen, pasien stroke iskemik dan hemoragik mengalami gangguan aliran darah ke otak. Penata laksanaan peningkatan tekanan intrakranial (TIK), peningkatan intrakranial biasanya disebabkan karena edema cerebral. Monitor fungsi pernapasan, analisa gas darah, monitor jantung dan tanda-tanda vital, pemeriksaan EKG, monitor tanda-tanda neurologis seperti tingkat kesadaran, keadaan pupil, fungsi sensorik dan motorik, nervus cerebral, dan refleks. Yang kedua itu ada terapi obat-obatan. Antihipertensi, kaptropil, antagonis kalsium. Diuretik, monitor 20% furosemid. Antikalfusan, peniton. Lalu selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memastikan jenis jaringan stroke, letak sumbatan atau penyempitan pembuluh darah, letak perdarahan, serta luas jaringan otak yang mengalami kerusakan. Indrawati, Sari, dan Dewi 2008. Yaitu ada CT scan, MRI, pemeriksaan ultrasonografi karotis, pemeriksaan lumbal, EKG, pemeriksaan darah, EEG, angiografi cerebral. Lalu selanjutnya itu ada kasus fiktif. Seorang laki-laki 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien jatuh terpleset di kamar mandi, mengalami penurunan kesadaran, kelemahan anggota gerak sebelah kiri sejak 2 hari yang lalu, dan tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Lalu selanjutnya itu ada pengkajian primer.
Ada airway, ada breathing, ada circulation, ada disability, dan ada exposure. Yang pertama ada airway, dyspnea, sputum berlebih, suara napas tambahan ronki, kesulitan bicara, dan gelisah. Yang kedua itu ada breathing, dyspnea, penggunaan otot bantu, irama napas tidak teratur, ventilasi semenit menurun, RL tidak normal. Yang ketiga itu ada circulation, kesadaran delirium, tekanan darah meningkat 230 per 110 mmHg, nadi 92 kali per menit, CTR kembali kurang dari 3 detik, irama tidak teratur, akral teraba hangat. Lalu yang keempat itu ada disability. Tingkat kesadaran menurun, tampak lesu dan lemas, sulit berbicara. Yang terakhir itu ada exposure. Rambut dan kulit kepala tampak bersih, tidak terdapat hematoma. Lalu selanjutnya itu ada diagnosa keperawatan. Ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan perdarahan intracerebral. Yang kedua ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Yang ketiga ada resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. Yang keempat ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot. Yang kelima ada gangguan komunikasi berhubungan dengan kerusakan cerebral. Di sini ada diagnosa prioritas, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan perdarahan intracerebral. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 15 menit, perfusi jaringan otak dapat tercapai secara optimal dengan kriteria hasil pasien tidak gelisah, tanda-tanda vital dalam batas normal. Lalu selanjutnya itu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 15 menit pola napas menjadi efektif, kriteria hasil RL dalam batas normal 16 sampai 24 kali per menit, irama napas teratur. Lalu selanjutnya itu ada intervensi. DX pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan perdarahan intracerebral. Observasi, monitor tanda gejala peningkatan TIK, misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, kesadaran menurun. Yang kedua itu ada monitor CPP, monitor gelombang ICP, monitor status pernapasan. Lalu selanjutnya ada terapeutik, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Berikan posisi semi-fowler, cegah terjadinya kejang. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi pemberian sedasi dan anti-konvulsal jika perlu. Kolaborasi pemberian diuretik, osmosis jika perlu. Lalu yang selanjutnya ada DX kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Ada observasi, monitor pola napas, frekuensi, kedalaman, dan usaha napas. Monitor bunyi napas tambahan, misalkan gurgaling, mengi, wijing, ronki, kering. Ada monitor sputum, jumlah warna, dan aroma. Terapeutik, posisikan semi-fowler atau fowler. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi, ajarkan teknik batuk efektif. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator dan mukalitik jika perlu. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.